Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang terlihat baik di depan kita. Orang yang berpura-pura baik. Kita menyangka mereka adalah orang yang benar-benar baik, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kebohongan dan mereka ternyata sangat merugikan hidup kita. Bagaimana caranya kita bisa mengenali mereka-mereka atau orang-orang yang pura-pura baik ini? Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom teman-teman yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengenali orang-orang yang ternyata berpura-pura baik. Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang menurut kita baik, tetapi ternyata mereka memiliki kelicikan-kelicikan tertentu dan akhirnya baru kita sadari setelah kita lama bergaul dengan mereka. Dan ternyata hal ini sangat merugikan kita. Itu sebabnya kali ini kita akan membahas bagaimana mengenali mereka-mereka atau orang-orang yang berpura-pura baik. Kita sebelumnya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Tentunya tidak semua orang berpura-pura baik. Ada orang yang benar-benar tulus, ada orang yang benar-benar melakukan kebaikan dengan dasar takut akan Tuhan dan panggilan hati nuraninya. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang berpura-pura baik dengan maksud-maksud tertentu untuk mengambil keuntungan dari dalam hidup kita. Dan hal yang kedua tentunya ini berlaku untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mencoba untuk mengenali pribadi-pribadi ini, hal-hal yang akan kita bahas ini akan menjadi pedoman juga untuk kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, tetapi seperti kata firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, tetapi jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita juga harus berusaha menjadi orang-orang yang selalu tulus di dalam mengasihi orang lain, yang selalu tulus dan ikhlas di dalam melakukan segala pekerjaan baik apapun. Hal yang pertama yang menjadi ciri-ciri orang yang berpura-pura baik adalah mereka biasanya suka membicarakan mengenai diri mereka sendiri. Di dalam satu pembicaraan, biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat dominan. Mereka lebih menyukai berbicara tentang diri mereka sendiri, tentang keluarga mereka sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan. Dengan adanya dominan di dalam satu percakapan, tujuan mereka sebenarnya ingin menunjukkan atau untuk mendapat pengakuan dari orang lain, untuk memvalidasi diri mereka bahwa mereka adalah orang yang hebat, mereka adalah orang yang luar biasa, dan itulah ciri yang pertama. Jadi perhatikan dengan baik jika ada orang-orang yang di sekitar kita dengan ciri seperti yang pertama ini. Boleh bergaul dengan mereka, tetapi jangan terlalu dekat. Karena hal ini akan sangat membahayakan hubungan persahabatan kita di hari-hari yang akan datang. Yang kedua, dengan tujuan pembicaraan yang selalu mendominasi, mereka juga adalah orang-orang yang selalu suka membuat kita tidak nyaman. Bahasa tubuh mereka akan membuat kita merasa tidak nyaman. Misalnya, mereka cenderung akan senyum dengan senyuman yang palsu, dengan senyuman yang tidak tulus. Kemudian, tatapan mereka sangat dingin. Tentunya ini dengan jam terbang yang tinggi. Memang kita tidak bisa langsung menghakimi ketika seseorang senyum dengan kita, maka kita ngejudge bahwa itu senyuman palsu. Tetapi kita bisa membedakan apakah tulus atau tidaknya tatapan seseorang, senyuman seseorang.
Nah, biasanya bahasa tubuh dari orang-orang yang berpura-pura baik ini cenderung seperti ini. Apa yang mereka lakukan itu tidak tulus dan itu bisa terasa kepada kita. Yang ketiga, orang-orang yang berpura-pura baik biasanya suka sekali membicarakan kemalangan orang lain. Bukan dengan tujuan berempati atau simpati. Di awal-awalnya terlihat sepertinya orang ini bersimpati dengan kemalangan orang lain. Tetapi sebenarnya perlu teman-teman ketahui, mereka suka membicarakan tentang penderitaan orang lain karena mereka sangat menikmatinya. Karena mereka memang suka melihat orang lain menderita dengan tujuan seperti yang pertama tadi, karena mereka butuh divalidasi, butuh diakui orang lain bahwa mereka adalah sosok yang hebat, mereka adalah sosok yang memang pantas untuk dipuji. Yang keempat, ciri orang yang berpura-pura baik adalah mereka terlalu sibuk untuk dimintai tolong. Ketika kita meminta tolong kepada mereka atau butuh pertolongan dari mereka, mereka akan mencari 1001 macam alasan untuk mereka tidak membantu kita. Tetapi pada waktu mereka membutuhkan pertolongan, justru sebaliknya, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun, dengan cara memuji, dengan cara begitu penuh kelembutan untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Tetapi ketika kita yang butuh pertolongan mereka, mereka juga akan pakai 1001 macam cara untuk menghindar. Mereka akan menggunakan begitu banyak alasan sehingga tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Hati-hati dengan mereka ini karena mereka hanya membutuhkan kita karena ada yang ingin mereka dapatkan pada kita. Tetapi ketika kita yang membutuhkan mereka, mereka tidak terlihat. Yang kelima, ciri-ciri orang yang suka atau selalu berpura-pura baik adalah mereka cenderung suka meremehkan kita. Memang terlihat sepertinya tujuan awal mereka ramah. Misalnya ketika mereka yang berpura-pura baik menanyakan bagaimana kira-kira liburan akhir pekan di tahun ini, di bulan ini. Atau menanyakan bagaimana kira-kira kalian akan melakukan liburan pada masa liburan anak sekolah. Kedengarannya seperti ramah, menanyakan kemana kita akan bepergian. Tetapi selalu ada tujuan yang tidak baik di balik setiap pertanyaan mereka. Dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Ketika kita berkata bahwa kita tidak pergi kemana-mana karena liburan ini kita disibukkan dengan banyak pekerjaan. Di sana mereka biasanya akan masuk dengan perkataan, oh kami akan pergi liburan ke mana, ke sini, kemana. Dan mereka akan mencoba bagaimana caranya untuk menjatuhkan kita. Dengan cara meremehkan. Kasihan ya. Atau mungkin, wah kalian tidak pergi kemana-mana. Gak ada uang ya. Mungkin terlihat ramah. Tapi ternyata tujuan mereka adalah untuk meremehkan kita. Hati-hati dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang terlalu berbahaya untuk menjadi teman-teman terdekat kita. Yang keenam, mereka-mereka yang berpura-pura baik itu selalu berusaha untuk mencari-cari perhatian. Dengan tujuan, sekali lagi, untuk mencari validasi. Mereka berusaha untuk mencari perhatian dari sekian banyak orang dengan cara menyombongkan diri, dengan cara menceritakan kelebihan-kelebihan mereka sehingga orang lain dapat melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memang butuh untuk diperhatikan. Hati-hati dengan mereka ini. Dan tentunya kita juga harus menjadi orang-orang yang tidak suka mencari-cari perhatian. Tidak ingin selalu menonjol. Di kumpulan orang-orang banyak, mereka akan berusaha supaya mata tertuju kepada mereka. Baik dengan penampilan, baik juga dengan perkataan-perkataan mereka. Supaya orang lain tertarik dan supaya orang lain memang mengakui bahwa mereka adalah orang yang hebat. Yang ketujuh, saking banyaknya omongannya, saking dominannya di dalam satu pembicaraan,
Mereka biasanya adalah orang-orang yang suka bohong. Mereka biasanya adalah orang-orang yang suka melebih-lebihkan pembicaraan. Mereka biasanya orang-orang yang cenderung memutarbalikkan hal-hal yang terjadi. Mereka terlalu drama orangnya. Apa yang terjadi biasanya sering diputarbalikkan oleh mereka. Dan biasanya itu berulang. Sekali lagi dengan tujuan untuk membuat diri mereka lah yang benar. Untuk membuat diri mereka lah yang jauh lebih hebat dibanding yang lain. Hati-hati dengan mereka ini. Kelihatannya di depan mereka adalah orang-orang yang manis. Ternyata mereka sangat toksik. Karena biasanya mereka adalah pembohong-pembohong manis. Pembohong-pembohong yang tidak terlihat tetapi ternyata mereka orang yang sangat membahayakan. Jauhi mereka ini sebelum Anda terlibat dalam satu hubungan yang toksik. Dan bahkan apa yang mereka lakukan juga akan menjadi sesuatu yang teman-teman tiru. Yang kedelapan, karena mereka adalah orang-orang yang suka berbohong, suka melebih-lebihkan sesuatu, bahkan memutarbalikkan fakta, maka cerita omong kosong mereka, jika kita tidak setuju dengan apa yang mereka ceritakan, maka berhati-hatilah. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat membenci kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang membuat supaya diri kita tidak nyaman. Bahkan akan menceritakan hal yang tidak baik tentang kita supaya orang lain pun turut membenci kita. Inilah bahayanya mereka-mereka yang berpura-pura baik. Mereka butuh pengakuan, mereka butuh validasi sehingga semua orang harus percaya dengan omong kosong mereka. Mereka harus percaya dengan segala cerita-cerita yang mereka buat, tetapi sebenarnya hal itu merugikan orang lain. Jika kita tidak setuju dengan hal itu, maka mereka akan benci dengan kita. Jauhi mereka ini, jauhi supaya Anda dan saya, teman-teman semua, tidak akan menjadi orang-orang yang depresi. Oleh karena mereka justru suka membicarakan kelemahan-kelemahan kita di belakang kita. Yang kesembilan, mereka adalah tipe orang yang sombong. Dengan mendominasi satu pembicaraan, mereka suka menyombongkan dirinya. Mereka suka pamer kebaikan mereka. Memang mereka melakukan kebaikan, tetapi itu mereka ceritakan dengan tujuan bukan ketulusan. Orang-orang tulus ketika mereka melakukan kebaikan, mereka justru tidak pernah menceritakannya. Misalnya mereka melakukan donasi, mereka menolong orang lain, mereka menjadi sukarelawan, itu akan menjadi topik pembicaraan mereka berulang-ulang. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk terus-menerus menceritakan. Bisa saja hanya satu kali mereka lakukan, tapi kemana-mana mereka menceritakannya. Bukan dengan tujuan supaya orang lain mencontoh kebaikan hati mereka, tetapi sekali lagi karena ingin menyombongkan dirinya. Hati-hati dengan mereka ini dan jangan kita tiru. Karena hal ini sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Hal yang ke-10. Karena mereka orang-orang yang suka pamer dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sehingga mereka adalah orang-orang yang suka mencela. Mereka adalah orang-orang yang suka mengejek. Mereka orang-orang yang suka menghina. Melihat orang lain, dia hanya fokus dengan kelemahan orang itu. Dan itulah alasan mereka untuk menjatuhkan kita. Itulah alasan atau senjata yang mereka pakai untuk mencela dan mengejek kita. Dalam satu pembicaraan, mereka adalah orang-orang yang suka memotong pembicaraan dengan tidak segan-segan. Dalam satu pembicaraan, mereka selalu mencela, bahkan memotong pembicaraan. Hal yang tidak pantas untuk kita tiru. Kita adalah orang-orang yang bermartabat. Kita adalah orang-orang yang berwibawa. Kita adalah saksi-saksinya Kristus. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Tetapi lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Jauhi mereka-mereka ini karena mereka ini bukan contoh yang baik
untuk kita tiru di dalam kehidupan kita. Hal yang ke-11, orang-orang yang berpura-pura baik adalah orang-orang yang pasif agresif. Mereka sering melakukan nagging. Nagging adalah pujian tetapi berisi sindiran. Mereka memuji tetapi mereka menjelekkan. Misalnya, saya beri contoh nagging, pujian tetapi di dalamnya sebenarnya berisi ejekan atau sindiran. Kamu ternyata cantik juga ya, tapi kalau di make up. Kemudian, oh ternyata nilai kamu cukup bagus, tapi ternyata tidak setinggi dari nilai saudaramu. Di awalnya pujian, tetapi dibungkus juga dengan ejekan dan sindiran. Dan tentunya ini akan membuat kita marah, kecewa, ada perasaan tidak senang. Karena pujian mereka adalah pujian yang sebenarnya bertujuan hendak menjatuhkan kita. Hindari mereka ini, karena kalau tidak, perbuatan mereka ini akan transfer kepada kita. Hal yang ke-12, ciri dari mereka yang berpura-pura baik, terlalu sering membuat janji, terlalu sering mengiyakan janji dengan maksud supaya tidak masalah, supaya semua orang memang punya interpretasi yang baik terhadap dia. Tetapi tahukah teman-teman, tidak satu pun janji itu yang dia tepati. Hati-hati dengan mereka, dan ini adalah salah satu cirinya. Mereka terlalu self-service. Mereka hanya ingin menyenangkan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Karena mereka mau di awal, orang-orang menyukai mereka. Padahal setelah ditagih janjinya, mereka tidak bisa menepati sama sekali. Jauhi mereka. Setidaknya apa yang mereka lakukan, jangan kita lakukan. Yang ke-13, mereka yang berpura-pura baik biasanya hanya menghormati orang-orang yang mempunyai kekuatan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki kekayaan dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka. Jadi kalau kita dengan level biasa-biasa saja dan orang-orang yang tidak terlalu dianggap di masyarakat, tidak akan menjadi sasaran bagi mereka-mereka ini. Karena kita tidak dianggap, kecuali jika ada hal-hal yang bisa mereka ambil keuntungan dari kita, maka mereka coba akan mendekati kita. Tetapi setelah mereka mendapatkannya, bye. Mereka akan dengan gampangnya mengucapkan selamat tinggal. Yang ke-14, mereka yang berpura-pura baik, biasanya mereka tidak akan pernah mendengar kita. Saat kita yang bercerita, saat kita yang menyampaikan keluhan-keluhan kita, saat kita yang bercerita tentang keluarga kita, biasanya justru mereka tidak mau mendengarkan. Bahasa tubuh mereka akan sangat terlihat. Misalnya dengan berpura-pura main HP atau pura-pura mengerjakan hal yang lain seolah-olah sangat sibuk sehingga kita sepertinya sedang bercerita atau berbicara dengan dinding. Nah, hati-hati dengan mereka karena mereka adalah orang-orang yang sangat egois. Mereka hanya ingin didengar tetapi mereka tidak mau mendengar. Ketika dimintai tolong, mereka kan pura-pura sibuk. Kita chat WA-nya, tapi mereka tidak balas. Kita telepon, tidak diangkat. Dan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Jauhilah mereka ini. Karena mereka adalah orang-orang yang berpura-pura baik. Hati-hati dengan persahabatan yang toksik dengan mereka. Dan kita berdoa tentunya seperti di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 tadi. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan penuh ketulusan. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati nurani yang murni. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah. Kolose 3 ayat 23 juga berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Puji nama Tuhan, biarlah apa yang kita bahas pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Untuk kita berhati-hati dengan persahabatan kita. Dan tentunya
kita juga menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal-hal ini. Sukacita kita ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena takut akan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.